Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 45. Melanjutkan cerita sebelumnya. Ya, saudara perempuan Tuan Kota. Suan Yuan Changfeng berkata dengan ekspresi panik. Mata lembut Suan Yuan menunjukkan sentuhan ketidakberdayaan, tapi apalagi. Saya adalah penguasa kota, dan saya bertanggung jawab atas orang-orang kota. Ya, aku sudah memutuskan tentang itu. Kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Suan Yuan Changfeng berkata, kakak perempuan, kamu bisa cepat dan mati. Ketika ranahmu ditingkatkan lagi, bahkan jika susunan pertahanan kota rusak, Long Xiaolin mungkin bukan lawanmu saat itu. Suan Yuan Rou menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah 30.000 tahun sejak saya dipromosikan ke tingkat ke-9 ranah kaisar, tetapi saya tidak dapat menyentuh penghalang tingkat ke-10 ranah kaisar. Jika ada pil kekaisaran terbaik, saya pasti bisa meningkatkan level saya sebelum susunan pertahanan kota rusak, tapi saya seharusnya tidak bisa menerobos tanpa pil. Tan Yun memandang Suan Yuan Ru dengan perasaan kehilangan. Dia tidak berharap Suan Yuan Ru memiliki hati yang baik, yang benar-benar berbeda dari ketika dia menjadi kepala klan roh di masa lalu. Suan Yuan Ru menoleh, menatap Tan Yun, dan menghela nafas dengan sepenuh hati. Tan Yun, tahukah kamu? Kamu adalah satu-satunya pria di dunia ini yang membuat jantungku berdebar. Sangat disayangkan bahwa kita ditakdirkan untuk tidak memiliki kesempatan. Tepat ketika Suan Yuan Ru merasa kehilangan hatinya, Tan Yun bangkit dari kursinya dan berkata dengan mata tegas, aku akan menyerang kota yang ditinggalkan. Ketika Suan Yuan Haokong dan Suan Yuan Changfeng tercengang, Suan Yuan Rou tiba-tiba berdiri, matanya yang indah mengungkapkan kekhawatiran dari lubuk hatinya, tidak. Kamu hanya tingkat ke-8 ranah kaisar manusia. Semakin tinggi ranah, semakin rendah kekuatan tantangan lompatan katak. Kamu akan mati jika pergi. Aku tidak setuju. Melihat penampilan Suan Yuan Ru yang gugup dan bergerak, arus hangat melonjak di hati Tan Yun. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tulus, Rower, kamu menyebutku Jenderal Kota Abadi Suan Yuan. Karena saya seorang laksamana penjaga kota, saya tidak bisa mundur. Ini masalahnya. Tanpa basa-basi lagi, saya akan segera berangkat ke kota yang ditinggalkan. Suan Yuan Rou menggelengkan kepalanya, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan bersikeras mengatakan, saya tidak setuju, Anda adalah seorang jenius abadi. Hanya Anda yang hidup. Kami memiliki harapan abadi yang lebih rendah dan mengalahkan yang abadi superior. Itu dia, aku penguasa kota, dan kata-kataku adalah perintah. Kemudian Suan Yuan Ru berkata, aku lelah dan ingin diam. Dengan itu, Suan Yuan Ru melangkah keluar dari paviliun VIP. Setelah Suan Yuan Haokong menghela nafas, dia menatap Tan Yun dengan ramah dan berkata, Yuner, aku bisa melihat bahwa dia sangat peduli padamu. Hal ini tergantung pada Ruer. Saya tidak setuju bahwa Anda pergi ke kota yang ditinggalkan. Ini sarang harimau. Apa perbedaan antara pergi dan mati? Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, Suan Yuan Haokong, Suan Yuan Changfeng dan Tan Yun mengobrol sebentar sebelum pergi. Tan Yun tiba-tiba berkata, tolong tinggal sebentar. Ada apa, Yuner? Suan Yuan Haokong bertanya. Tan Yun bertanya, apakah semua orang di kota yang ditinggalkan itu jahat? Suan Yuan Haokong berkata dengan marah, miliaran makhluk abadi di dalamnya adalah anjing berlari dari makhluk abadi superior. Saya berharap saya bisa menarik mereka keluar dari tulang mereka. Yuner, kenapa kamu bertanya? Tan Yun menjawab, tidak apa-apa. Aku hanya bertanya. Setelah Suan Yuan Haokong pergi, Tan Yun mondar-mandir dari lobi, alisnya yang berkerut berangsur-angsur terbuka, dan hatinya tegas, wakil penguasa kota dari kota yang ditinggalkan, dan para jenderal dari ranah Kaisar Suci, telah berlatih khusus. Saya tidak tahu urutannya. Bahkan jika tempat yang ditinggalkan adalah sarang harimau, aku Tan Yun yang akan memutuskan. Aku hanya harus pergi,
membuatnya kesal di kota yang ditinggalkan, dan membunuhnya di Sungai Darah. Aku tidak percaya bahwa Long Xiaolin tidak akan menarik pasukannya. Ini adalah satu-satunya rencana sekarang. Selain itu, Jenderal Xuan Yuan mengatakan sebelumnya bahwa ada kebakaran di alun-alun kota yang ditinggalkan, jadi saya harus pergi. Sekarang orang kuat teratas dari kota yang ditinggalkan berada di luar kota abadi Xuan Yuan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagiku. Bertekad, setelah Tan Yun meninggalkan surat di atas meja, dia diam-diam melangkah keluar dari paviliun VIP. Segera, perburuan jubah berubah menjadi sinar ungu dan naik ke langit. Ketika Tan Yun naik ke tirai formasi 10.000 naga, sebuah celah muncul di tirai segera setelah dia membacanya. Tan Yun terbang keluar dari celah formasi. Kemudian, dia mengorbankan perahu suci abadi terbaik dan memasuki ruang budidaya di perahu suci abadi. Saat berlatih dalam isolasi, dia mengendarai perahu suci abadi, melintasi lautan awan yang luas dan menuju ke kota yang ditinggalkan di kejauhan. 3 jam kemudian, malam tiba. Di luar kota Xuanyuan Xian, 200 juta pasukan musuh masih membombardir barisan perlindungan kota 10.000 naga. Di puncak Gunung Suci Xuanyuan, di lantai 9 kuil abadi ruang dan waktu terbaik, Xuanyuan Ruo mengerutkan kening dan khawatir. Ada apa denganku? Xuanyuan Ruo bergumam pada dirinya sendiri, mengapa dia selalu muncul di pikiranku ketika dia mengajariku tentang keterampilan senjata dan susunan. Mengapa jantungku berdetak lebih cepat ketika aku memikirkannya dan melihatnya? Kenapa hatiku terasa penuh saat melihatnya? Kenapa hatiku kosong saat tidak bisa melihatnya? Begitukah rasanya menyukai seseorang? Saat itu, suara cemas Xuanyuan Changfeng terdengar dari atas puncak, "Kakak, cepat keluar." Xuanyuan Rou menghilang begitu saja dari aula. Saat berikutnya dia muncul di depan Xuanyuan Changfeng. Dia mengangkat alisnya, "Changfeng, ada apa?" Suara Xuanyuan Ru tiba-tiba berhenti, dan segera, firasat tidak menyenangkan muncul secara spontan. Dia melihat Xuanyuan Changfeng memegang surat dengan tulisan, "Ruer," di amplopnya. Xuanyuan Changfeng berkata, "Kakak, aku baru saja pergi ke Tan Yun dan menemukan surat ini tertinggal di atas meja." Sebelum Xuanyuan Changfeng selesai, surat di tangannya direnggut oleh Xuanyuan Rou. Untuk pertama kalinya, Xuanyuan Changfeng melihat ekspresi gugup Xuanyuan Rou. Xuanyuan Rou membuka amplop itu dengan tangan batu giok yang gemetar, tetapi amplop itu berkata, "Rower, jangan salahkan aku karena pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal hari ini." Musuh mengepung kota abadi Xuanyuan. Kota abadi dalam bahaya. Jika kita tidak menyerang kota yang ditinggalkan, kota abadi Xuanyuan akan mati ketika susunan perlindungan kota rusak dalam beberapa tahun. Aku tidak ingin melihat ini terjadi, aku juga tidak ingin melihatmu mengorbankan dirimu untuk menikahi Long Xiaolin demi rakyat kota abadi. Jadi, aku akan menyerang kota yang ditinggalkan. Jangan khawatir, jika aku tidak ingin mati, tidak ada yang bisa membunuhku. Juga, ada beberapa hal antara Anda dan saya yang akan datang suatu hari nanti. Yah, jangan katakan itu. Singkatnya, saya Tan Yun dalam hidup ini. Saya harap kita adalah teman baik. Jangan membacanya, hargai, tunggu saja kabar baikku di kota abadi Xuanyuan. Tan Yun. Setelah membaca, tangan giok lembut Xuanyuan bergetar, dan surat itu jatuh di atas puncak. Tubuhnya yang halus bergetar dan berkilauan dan tembus pandang jatuh dari matanya. Angin kencang membubarkan air matanya, tetapi tidak bisa menghilangkan ketakutan di matanya. Lebih atau kurang berbahaya bagimu untuk pergi ke kota yang ditinggalkan. Bagaimana kamu bisa meyakinkanku? Bagaimana kamu bisa meyakinkanku? Tidak, aku akan membawamu kembali. Xuanyuan Rou tidak peduli untuk menghapus air mata dari sudut matanya. Ketika dia ingin mulai mengejar Tan Yun, Xuanyuan Changfeng, yang baru saja selesai membaca isi surat itu, buru-buru menarik Xuanyuan Rou, "Kakak, kamu tidak bisa impulsif." Xuanyuan berkata dengan dingin, "Lepaskan aku. Jika aku tidak pergi, bagaimana jika sesuatu terjadi padanya?" "Saudari," Xuanyuan Changfeng berkata dengan keras, "kamu selalu menjadi orang yang memperhitungkan situasi keseluruhan di hatiku. Jika kamu pergi, apa yang akan dilakukan kota abadi Xuanyuan?
Kamu tidak bisa pergi. Kamu harus mempercayai Tan Yun. Aku percaya Tan Yun bisa mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan. Kita harus percaya bahwa dia bisa memaksa Long Xiaolin untuk mundur. Setelah mendengarkan, Xuan Yuanrou menggigit bibir bawahnya, dan air mata mengalir di matanya yang indah. Tapi, aku benar-benar takut. Aku sangat bingung memikirkan kehilangan dia. Xuan Yuan Changfeng memeluk Xuan Yuanrou di tangannya dan menghibur, "Kakak, kamu tidak perlu takut. Saya sangat percaya bahwa Tan Yun akan kembali dan kembali dengan baik." "Betulkah?" Xuan Yuanrou meninggalkan lengan Xuan Yuan Changfeng dan sedikit terganggu. "Tentu saja itu benar," Xuan Yuan Changfeng berkata dengan keras, "aku berjanji." Faktanya, ketika Xuan Yuan Changfeng mengucapkan 3 kata, "aku berjanji," dia sangat tidak nyaman. Di dalam hatinya, Tan Yun mati untuk seumur hidup. Xuan Yuan Changfeng tidak menaruh kekhawatiran di wajahnya, dia tidak ingin meningkatkan kekhawatiran Xuan Yuanrou tentang Tan Yun. Setelah waktu yang lama, Xuan Yuan Changfeng memandang Xuan Yuanrou dan berkata, "Kakak, apakah kamu menyukai Tan Yun?" Air mata lembut Xuan Yuan menunjukkan sedikit keraguan, dan segera berkata, "Tidak." "Kakak, apakah aku belum mengenalmu?" Xuan Yuan Changfeng berkata, "Jangan bermuka dua." Xuan Yuanrou menggelengkan kepalanya, "Changfeng, sebenarnya, aku tidak tahu apakah aku menyukainya. Jika saya tidak bisa melihatnya, saya akan merindukannya. Mengetahui bahwa dia dalam bahaya, saya panik. Perasaan ini sangat luar biasa." Xuan Yuan Changfeng berkata, "Kakak, ini adalah tanda menyukai seseorang. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda memiliki perasaan bahwa Anda ingin bersamanya ketika Anda tidak memiliki apa-apa?" "Ya," Xuan Yuanrou mengangguk pelan. "Betul sekali." Xuan Yuan Changfeng berkata, "Kamu seperti Tan Yun. Perasaanmu seperti perasaanku tentang gunung esku." "Siapa gunung es itu?" Xuan Yuanrou bingung. "Gunung es itu adalah saudara perempuan Tan Yun, Yingying." Xuan Yuan Changfeng berkata, "Bagaimana kamu bisa memberi orang nama panggilan seperti itu?" Xuan Yuan memberi Xuan Yuan Changfeng tampilan putih lembut. Xuan Yuan Changfeng mengangkat bahu dan berkata, "Ini apa? Aduh, kakak perempuan, kamu mengatakan bahwa kehidupan anak laki-laki Chu Xiao baik." Alis lembut Xuan Yuan mengernyit samar, "Siapakah Chu Xiao?" "Ini adik Tan Yun." Xuan Yuan Changfeng iri, bocah itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Linger telah tertarik padanya dalam 10 tahun terakhir. "Kamu bilang Yingying, kenapa dia mengabaikanku? Kakak ketigamu, aku tidak jelek." Khawatir tentang Xuan Yuanrou Tan Yun, dia terdiam. Pada saat ini, Xuan Yuan Changfeng berkata, "Saudara perempuan, Tan Yun mengatakan bahwa beberapa hal antara dia dan kamu akan datang suatu hari. Singkatnya, dia berharap untuk berteman dekat denganmu dalam hidup ini." "Apa artinya?" Mendengar pidato itu, Xuan Yuanrou bingung dan berkata, "Aku tidak tahu." "Yah, hatiku sangat bingung. Kamu pergi, aku ingin diam." "Sangat baik." Xuan Yuan Changfeng mengangguk dan turun dari puncak-puncak. Xuan Yuanrou memejamkan mata, menyatukan kedua tangannya dan berdoa dengan khusyuk, "Tuhan memberkati dia. Dia pasti tidak punya apa-apa." Dalam sekejap mata, 1 tahun dan 3 bulan telah berlalu. Selama periode ini, 200 juta tentara yang dipimpin oleh Long Xiaolin tidak pernah berhenti menyerang formasi kota abadi Xuan Yuan. Long Xiaolin berkata dengan suara tegas, "Pertahanan barisan pertahanan kota telah berkurang. Berikan serangan lagi kepada tuan kota. Setelah serangan itu, kita akan mencuci kota abadi Xuan Yuan untuk menghilangkan kebencian kita." Pada saat yang sama, Tan Yun, yang mengendarai perahu suci abadi dan sambal berlatih, telah menghabiskan lebih dari 4.500 tahun di menara suci abadi, dan masih belum menyentuh penghalang ke-9 ranah manusia kaisar. Dalam sekejap mata, 3 hari kemudian, tanah telantar, ada ngarai besar di barat laut. Di dataran di luar ngarai, ada kota besar seluas 600 juta sen, kota yang ditinggalkan. Kota ditinggalkan dulunya adalah kota terbesar yang dibangun oleh makhluk abadi rendah. Kota ini dilengkapi dengan formasi besar, yang membuat kota ini sekokoh emas. Matahari terbenam menjelang senja. Sebuah perahu suci peri berlayar ke lautan awan di luar kota. Kemudian,
Tan Yun, yang menjadi pria paruh baya berjanggut, menyingkirkan perahu suci peri dan terbang dengan kecepatan tinggi dari lautan awan di luar gerbang kota. Siapa yang datang? Di bawah gerbang kota yang megah, Jenderal Abadi tingkat 12 manusia kaisar menatap Tan Yun dan bertanya dengan suara yang dalam. Ribuan tentara peri di kedua sisi gerbang kota juga menatap Tan Yun dengan mata buruk. Halo, Jenderal, saya di sini untuk membeli sumber daya budidaya di kota yang ditinggalkan. Tan Yun memeluk tinjunya dan menghormatinya. Keluar, Yang Abadi berkata dengan dingin kepada Tan Yun, sekarang tidak ada yang diizinkan memasuki kota kita. Keluar dari sini. Begitu suara itu jatuh, Jenderal Abadi itu sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba tampak garang. Hahaha. Kamu abadi yang lebih rendah, kamu tidak beruntung untuk datang hari ini. Mati. Yang Abadi akan tahu bahwa setiap kali dia membunuh seorang abadi yang lebih rendah, dia akan menggunakan kepala dari Yang Abadi yang lebih rendah untuk mencatat beberapa nilai kontribusi di rumah Tuan Kota. Karena itu, dia ingin mengambil nyawa Tan Yun sekarang. Mata ilahi Hongmeng. Tiba-tiba, mata Tan Yun dipenuhi dengan cahaya merah yang aneh, dan Yang Abadi akan tumpul seperti ayam kayu. Buka gerbang untukku. Suara Tan Yun yang tak terbantahkan terdengar di benaknya. Ya, Jenderal Abadi tampak lamban, membalik tangan kanannya, dan sebuah token muncul, dan kemudian gelombang kekuatan abadi dimasukkan ke dalam token. Seberkas cahaya meledak dari token dan melesat ke gerbang kota yang tertutup. Tak lama kemudian gerbang kota terbuka. Tan Yun membebaskan mata ilahi Hongmeng, tiba-tiba melangkah maju, meraih leher Jenderal Abadi dengan satu tangan, dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu membantu tirani, mati untukku." Klik. Ah. Dalam teriakan Jenderal Abadi, Tan Yun menghancurkan tangan kanan yang memegang tombak dengan tangan kirinya dan meraih tombak di tangannya. Kemudian, dengan tombak di tangan kirinya, Tan Yun mengangkat Yang Abadi di tangan kanannya dan menggantung di depan gerbang kota. "Kamu, siapa kamu?" Yang Abadi akan gemetar ketakutan. "Siapa?" Tan Yun mencibir lagi dan lagi, "Orang yang membunuhmu." Dengan itu, Tan Yun mencubit dan mematahkan leher Jenderal Abadi dengan tangan kanannya. Tubuh tanpa kepala terciprat darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Dengan lambaian tangan kanannya, Tan Yun menabrakkan tubuh tanpa kepala ke gerbang kota. Engah. Tan Yun melemparkan tombak dengan tangan kirinya. Ujung tombak yang tajam menusuk kepala dengan aliran darah dan memakukan kepala ke gerbang kota. Pada saat ini, ribuan tentara abadi yang baru saja lewat di bawah gerbang memandang Tan Yun dengan tak percaya. Di dalam hati mereka, semua makhluk abadi yang lebih rendah di tanah yang ditinggalkan, di hadapan kota yang ditinggalkan sekarang berlindung pada makhluk abadi superior, mereka takut untuk menghindar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang berani membunuh Jenderal Abadi yang menjaga kota.